Assalamualaikum, salam jumpa. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan membahas pembelaan dua kuda, tapi untuk hitam. Jadi putih membuat kesalahan, hitam akan menghukumnya. Kita awali dengan E4. Dibalas hitam dengan E5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 yang terkenal dengan pembukaan Itali, kuda F6. Sampai dari sini pilihan putih itu banyak sekali. Di antaranya D3, kuda C3, D4, rokade, kuda G5. Kuda G5 menuju ke pembelaan dua kuda. Nanti satu persatu kita bahas, ya. Makanya kalau membuat video ini nggak mungkin langsung bisa semuanya terlaksana, harus berseri karena variannya putih terlalu banyak dan persiapan hitamnya harus betul-betul siap untuk membuat pembelaan dua kuda ini. Pasti hitam jawabannya D5. E kali D5. Yang benar kuda A5 untuk hitam. Kuda A5, putih menjawab gajah B5. Yang bagus gajah B5. Jika jawabnya kurang bagus seperti D3, kayak gini. Cara menghukumnya bagaimana? Cara menghukumnya harus H6 wajib, ya. Setelah H6 pasti lari kudanya ke F3, nggak mungkin kuda ke sini karena dimakan kena satu perwira. Kuda ke F3 baru E4. Ya, dilihat posisi ini ya, E4. Jadi jawabannya putih antara kuda E5, kuda D4, kuda D2, menteri E2. Ya. Kita bahas satu persatu. Jadi cara menghukumnya. Suatu misal langkahnya kuda D4. Suatu misal langkahnya kuda D4. Hitam langsung melancarkan serangan gajah ke C5 yang paling bagus. Suatu misal kuda B3 balas mengancam dan peraduan. Ini langsung dihukum sama hitam. Gajah ke G4. Ingat-ingat. Gajah G4 antara menteri D2 sama F3. Jawabannya putih. Karena untuk menyelamatkan menteri harus menteri D2 atau F3. Sekarang kita bahas menteri D2 dulu. Kalau menteri D2 bagaimana sebagai seorang pemain hitam cara menghukumnya? Ini untuk junior ya cara menghukumnya. Kalau dikasih pembukaan yang sifatnya alami D3, itu harus kuda kali C4 dulu dalam posisi ini. Kuda kali C4, D kali C4. Apa sebagai pemain hitam yang bagus cara untuk menghukum? Ya, bisa menebak? Oke ya. Ingat-ingat E3 langkah yang terbaik. Jadi gajahnya jangan sampai lari, ngasih kesempatan putih itu namanya. Berarti diserang gajah, kita juga mengancam yang lebih besar. Paksa makan. Kalau tidak itu E kali F2. Nggak bisa rokade. Ini wajib kan F kali E3. Baru kuda kok E4 langsung. Menteri tidak ada tempat, cuma satu tempatnya. F2 ada kuda, E2 sama D1 ada gajah. Pasti menteri D3. Kalau menteri A5 percuma, tinggal diginikan aja, sudah hancur. Baru menterinya ngecek
Nah, pasti menteri D3 lah yang paling pembelaan yang paling bagus. Langsung menteri ke Bapak, cek ancaman menteri mati di sini kalau lari raja. Rajanya kan pasti lari ke sini, tutup G3, baru dimakannya sama hitam. Kuda kali G3, kuda kali 3 dengan ancaman kuda kali H1, makan kuda. H kali G3, menteri kali H1. Kalau rajanya ke D2, mati 2 langkah. Karena cek sini, gajah B4, C3, tutup kuda sama aja, tutup pion sama aja, menteri D1, mat, ya kan? Kalau menteri raja F2 pada saat posisi gini, sekat raja F2, tinggal gajah ke sini aja jalan, gajah D3. Suatu misal kuda ke C3, langsung dihukum gajah kali G3. Gajah kali G3, paksa makan raja kali G3, menteri F3. Jadi cara menghukumnya harus tepat. Sini H4, menteri H3 mati. Raja F2, menteri F2. Raja H1, gajah F3. Cekmat. Oke? Ya, kalau sudah paham, saya kembalikan ke posisi awal. Ke posisi awal, balik lagi di posisi awal. Nah, posisi awal balik lagi ya, kawan-kawan. Nah, perhatikan ini cara hukum kalau dikasih D3. Kalau dikasih D3, cara hukum H6, kuda F3, E4. Cara menghukum hitam, ya. Nanti kuda D4, kuda D4, saya ulangi, gajah ke C5, kuda ke B3, gajah ini langsung nyeter. Gajah ke G4. Tadi menteri D2 sudah dijalankan. Caranya menteri D2 hukumnya kuda kali C4, D kali C4, baru E3. Sekarang F3. Menteri D2 sudah, baru F3. F3 cara hukumnya gimana? Tetap E kali F3 dengan ancaman ini. Kalau tidak dimakan dengan ancaman F2, jadi belum berani makan gajah atau kuda, makan pakai pion, baru menteri sekak dulu cara hukumnya. Setelah sekak, kalau raja ke sini bisa mati, ada gajah H3, terpaksa ditutup pakai menteri. Baru kuda kali B3. Kalau makan ini, makan benteng, otomatis A kali B3, baru dilancarkan lagi gajah kali F3. Cara menghukumnya gitu. Menteri makan menteri E7, baru raja kali E7. Gajahnya masih tempo, ngancam benteng. Benteng F1, baru gajah ke G2. Benteng F5, baru benteng HE8. Kalau dilihat dari sekilas ini, jelas hitam lebih unggul karena perwiranya aktif, bentengnya sudah sambung dan menyerang raja dan bisa melanjutkan sendiri. Teman-teman ya, pemain junior bisa melanjutkan sendiri bangunan kayak gini, dipastikan hitam unggul dan harus mencapai kemenangan. Oke ya, saya kembalikan dari awal, posisi awal lagi. Nah, posisi gini, oke. Nah, ini kuda D4 sudah. Sekarang kita bahas
kuda ke E5. Ya, kuda E5. Kuda E5 langsung diambil. Kuda kali C4, cara hukumnya gitu. Kita putih makan pakai pion atau makan pakai kuda, satu persatu kita bahas. D kali C4 dulu, baru gajah ke D6. Gajah D6 ini wajib F4. Kalau dijaga dengan gajah, otomatis kuda itu bisa kena, karena kena menteri E7. Nah, tidak bisa lari. Lari sini ada gajah, lari sini ada pion. Paksa menteri ke D4 tinggal rokade. Situ jalan apa, putih jalan apa, tinggal benteng E8, ketangkep kudanya. Karena gajahnya ini masih dalam posisi kepin. Ya. Langsung menang hitam ya. Makanya gajah E4 juga nggak benar. Paksa F4 ya. F4 baru DN pasen. E kali F3, kuda kali F3. Sama-sama bisa rokade. Sama-sama bisa rokade. Dalam posisi ini hitam kalah pion 1. Tapi pasang gajahnya sangat aktif sekali. Gimana cara menghukumnya? Ya, cara menghukumnya yang bagus gajah C5 diduduki dulu. Kalau kuda D4 C6 nggak mungkin, kena serang terus balik pionnya. Pasti putih mempertahankan pion Raja H1. Raja H1 sambungannya gimana supaya menekan terus? Kudanya dilarikan ke E4. Mengapa kok E4? Kalau D4 menteri nanti bisa ke D3 membantu. Nah, kalau E4 kudanya kontrol petak D3. Ancaman skak menteri, paksa benteng ke menteri ke E1. Sambung lagi benteng E8. Dengan ancaman kuda ke F2. Dapat menteri. Putih melancarkan menteri H4, maunya mau ngadu. Disekak bolak-balik gitu aja, tapi langsung blunder ini. Kena kuda ke F2. Dimakan pakai benteng, menteri makan menteri, kuda makan menteri, benteng E1 checkmate. Otomatis raja ke G1. Jadi kuda melompat itu tidak dapat apa-apa. Sini balik lagi, sini balik lagi. Ya, jawabannya hitam yang terbagus apa? G5. Kalau menteri makan pion, baru kuda itu dapat menteri. Kalau menteri ke sini, kalau menteri ke sini gimana? Langsung gajahnya ke sini. Baru gajah makan kuda, baru kuda sini dapat. Paksa kuda makan pion, kuda G5. Baru kuda ke H3. Skak double skak. Raja H1 H kali G5. Ada yang jaga kan? Menteri ke H5 mau ngancam F7. Langkah terbaik untuk hitam supaya putih menyerah, langsung menteri ke F6, menjaga pion sambil ngancam benteng. Oke, jadi langsung nyerah. Makan langsung mat. Oke ya, kuda E5. Jawabannya tadi sudah ya, saya kembalikan posisi dari awal. Paham betul ini? Ya, oke. Ya, posisi dari sini ya. H6, kuda F3, terus E4. Kuda E5. Nah, kuda E5, kuda kali C4. Tadi kalau dimakan pion langsung gajah D6. Kalau dimakan kuda, nah, cara menghukumnya bagaimana sebagai seorang pemain hitam? Harus gajah ke G4 yang paling bagus biar merusak susunan F3 makan-makan loh. Susunan pionnya rusak. Asli menteri D2 aja, menteri D2 baru makan.
menteri kali D5. Kuda C3, menteri ke C5. 00, ikut 00. Nah, ini perkembangannya hitam lebih bagus daripada putih. Karena apa? Pionnya ini menekan D3, jadi pion ini gantung sendiri. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, saya rubah lagi posisinya. Kuda C4 sudah selesai, ya. Oke, saya rubah lagi, mulai dari posisi gini dulu. Nah, jadi cara menghukum D3. Ini cara menghukum D3 ini. Udah Alimat tidak ngecek, nah, langkahnya dia akal-akalan D3. Sebagai pemain hitam harus bisa menghukum. Tema menghukum caranya seperti itu. H6, kuda ke F3 baru E4. Sekarang kuda sini sudah dibahas. Sekarang kuda ke D2. Kuda D2 tambah seneng ini sebagai pemain hitam. Apa kira-kira langkahnya kuda D2? Tetap gajah ke G4. F3, ya kan? Makan pakai pion. Dimakannya pakai kuda, berarti gajah ini sudah terlepas dari ancaman. Tinggal gajah C5 sudah unggul. Makan pakai pion. G kali F3, biar lari kan? Dibiarkan sama hitam. Dikombinasi kuda kali D5 ini. Nah, kalau dimakan pakai gajah, menteri makan pakai gajah. Menteri ngecek, tutup pakai gajah. Oke, jika dimakan, nah, cara hukumnya gimana? Jika dimakan, langsung kalah, kena menteri ke H4. Sekarang ke F1 kena kuda ke E3. Raja E2 baru diurut menteri kali G4. Kesini gajahnya ikut, pasti kalah. Raja sini balik lagi. Setelah makan E2 baru kuda ini gerak. Nah, balik sini nggak mungkin ada menteri, pasti ke sini. Raja F1 tinggal masuk gini, menteri H3 balik ke sini baru kuda ke G2. Sini baru menteri ke G4 karena ke sini sekat menteri. Nah, sini berarti gajah ikut, langsung kalah, kena E3. Paham ya cara hukumnya kuda D2? Saya ulangi dari awal lagi karena banyak untuk perbendaharaan D3, biar sampai paham ya, biar sampai paham kawan-kawan. Nah, ini kan H6 kuda F3 E4. Kuda D4, kuda E5 sudah dibahas, kuda D2. Kalau kuda G1 nggak usah, karena kudanya balik tinggal makan-makan, gajah C5, rokade sudah unggul. Menteri E2. Menteri E2 langsung dimakannya, kuda kali C4. D kali C4, baru gajah ke C5 yang paling bagus. Kalau kuda C3, rokade. Ya, kalau kuda C3, pilihannya putih, rokade, gajah F4, kuda C3. Kita bahas kuda C3 dulu, rokade. Nah, termasuk terancam kuda ini, lari ke D2, baru gajah ngetek, nggak ada tempat. Ngancam queen nggak ada tempat kan, bishopnya. Menteri F1 baru E3 dan seterusnya unggul, tinggal dorong-dorong benteng E8 unggul ya. Jadi kalau
Kalau kuda C3 variasinya seperti itu. Ya, ulangi sini ya. Nah, suatu misal gajah ke C5, gajah E3 nggak mungkin, E kali F3. Gajah ke F4, 00. 00, kuda ke D2. Sekarang gajahnya sudah keluar kan? Oh, untuk membackup peta E3 ini. Tetap gajah ke G4. Menteri F1. Nah, ini yang bagus apa langkahnya hitam supaya backupan gajah E3 ini dikuasai oleh hitam. Langkahnya C6, biar menterinya membantu di peta B6. D kali C6, tidak usah dihiraukan, benteng E8. Tetap E3 kita pegang. Misalkan C kali B2, C kali B7, E6. Makan kan mati. Skak double skak, double check. Ya kan? Maka gajah E3, F kali E3, Queen benteng kali E3 cek. Sini tidak mungkin, raja ke F2. Nah, sementara bentengnya diancam, dikorbankan aja. Menteri ke D4, sudah tidak ada obat. Angka apa aja kalah, mati. Makan, misalkan jadi menteri, skak, enggak tutup aja, skak. Ini kan skak ini kan, sini D5, checkmate. Oke, menteri D4 itu sudah dikatakan menyerah, ya. Saya ulangi posisi dari awal. Ya, posisinya gini. Jadi cara mengantisipasinya bagaimana tadi? C6 untuk memblokir menteri B6 jika gajah E3. D kali C4, D kali C6, benteng E8. Tahu misalkan gajah E3, menteri B6. Makan menteri, makan, maju terus. Makan, nggak usah dimakan. Benteng ke D8. Dan ada tempat, tinggal makan mati. Ini ada menteri kali B2, macam-macam. Gerakannya hitam macam-macam. Oke ya, maju makan. Saya ulangi posisi dari awal. Kembalikan posisi dari awal. Minimal teman-teman atau pemain junior setiap hari harus memutar video saya. Jadi biar tahu ceritanya, kalau variasi dua kuda untuk hitam, untuk putih, akhirnya tahu harus memutar video saya setiap hari. Jadi tahu variasi dua kuda. Nanti akan saya tutup dengan variasi dua kuda, dan adik-adik junior atau pemain-pemain pemula bisa mencoba untuk putih, untuk hitam. Oke? Ya, jadi posisinya seperti gini. Menteri E2 sudah kita bahas. Menteri E2 makan-makan,
gajah C5. Bagus. Menteri E2, kuda kali C4, D kali C4, gajah C5, suatu misal rokade. Sama juga rokade. Nah. Kuda D2, gajah loh, G4 tetap. Menteri E1, benteng E8, tetap pegang inisiatif, langsung E3 boleh. Oh, bagusan gini. Nanti gajahnya bisa diserangkan ke D6, ngantar di sini. Unggul hitam ya, serangannya unggul. Oke ya, saya kembalikan dari posisi dari awal. Sekarang gajah D3, pion D3 ini sudah tamat, sudah tahu. Sudah tahu ya kalau cara menghukum pion D3. Nah, gini. Cara menghukum pion D3 ini sudah tahu. Sekarang langkah yang terbaik untuk putih, gajah loh, B5. Nah, ini saya bikin posisi berimbang. Jadi pecatur-pecatur pemula sama pemain-pemain junior mencoba belajar berdua, yang satu pegang putih, yang satu pegang hitam. Kita coba sampai di mana permainan tengahmu. C6, D kali C6, B kali C6, gajah A4 sudah kita bahas di video-video yang kemarin cara menghukumnya. Makanya yang pendatang, jika kalian pertama kalian lihat YouTube saya, ya harus memutar, sering memutar, jadi biar tahu, oh gajah A4 sudah dibahas, maksudnya begitu. Gajah E2 yang benar. H6, kuda loh, F3, E4, kuda loh, E5, yang paling bagus menteri D4 sudah saya bahas, bagus putih, ya kan? Gajah D6, yang paling bagus gajah D6. D4, E kali D3, en pasen, kuda kali D3, menteri C7. H3 sudah saya bahas kan, gajah F5, rokade, benteng A8. Nah, yang bagus B3 untuk putih, karena memancing, ya kan, memancing makan H2 terus lalu ditutup. Rokade ini bagus untuk hitam, juga bagus untuk putih, sama-sama. Nah, ini latihan nanti. Kalau pas berdua latihan bisa dicoba, yang satu pegang putih, yang satu pegang hitam, untuk mengasah gimana caranya. Silahkan mencoba. Kalau toh itu kamu kalah, berarti kamu di permainan tengahnya kurang bagus, harus perlu belajar lagi. Kuda C3, F5, baru H3. Ini yang benar. Gajah A6, baru rokade. Benteng A, D8. Menteri E1, benteng E8, kuda kali E4, yang benar benteng kali E4. F kali E4 salah, kurang bagus, bagusan putih. Menteri D1 yang bagus C5. Ya, gajah F3, diingat-ingat kuda C6. Jadi di sini sampai di sini putih juga bagus, hitam juga bagus. Silahkan mencoba, tinggal middle-nya bagusan mana. Di saat posisi Anda sebagai pecatur, latihan di middle-nya ini. Oke? Ini saya akhiri sampai di sini pembelaan dua kuda, cara menghukum D3 ya. Jika senang dengan pembukaan dua kuda ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gen Unasumus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.